Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta MUX untuk mata kuliah Perkembangan Hukum, Pidana, dan Kepolisian. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat penentuan sasaran penyidikan oleh PPNS. Orang yang diduga melakukan tindak pidana, perbuatan pidana, kejahatan, atau pelanggaran, unsur-unsur pasal akan diterapkan dan alat bukti serta barang bukti. Dalam konteks Perkap nomor 16 tahun 2010 tentang manajemen penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang dalam hal ini PPNS diawasi oleh penyidik Polri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban yaitu suatu keharusan PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana dengan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Kebersamaan yaitu penyelenggaraan penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri dengan melibatkan atasan PPNS maupun instansi terkait yang dilandasi dengan sikap saling menghormati tugas dan wewenang serta hierarki masing-masing instansi. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban proses penyidikan oleh PPNS dan pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri. Profesional yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan profesional yaitu mekanisme proses penyidikan oleh PPNS serta pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri berdasarkan teknis dan taktik penyidikan serta peraturan perundang-undangan. Proaktif yaitu pelaksanaan penyidikan oleh PPNS beserta koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri secara aktif. Dalam konteks yang tadi di awal saya menyebutkan penentuan sasaran penyidikan oleh PPNS di mana harus diduga bahwa telah melakukan tindak pidana dan PPNS dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan. Perbuatan pidana, kejahatan atau pelanggaran, unsur-unsur pasal yang akan diterapkan dan alat-alat bukti serta barang bukti. Dalam perkembangan PPNS ini, PPNS dikontrol oleh penyidik Polri, diawasi dalam kebersamaan dan juga ada undang-undang yang mengatur juga kewenangan PPNS, yakni OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mereka berfungsi sebagai penyidik PPNS. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menyebutkan, mengatur ya tentang kelembagaan, perbankan, pasar modal, kemudian asuransian penjaminan, asuransian usaha bersama, program penjaminan polis, usaha jasa pembiayaan, kegiatan usaha belian, dana pensiun, program jaminan hari tua dan program pensiun, kegiatan koperasi ya, di sektor jasa keuangan, lembaga keuangan mikro, konglomerasi keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan, penerapan keuangan berkelanjutan, literasi keuangan, inklusi keuangan, kemudian perlindungan konsumen, akses pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah, sumber daya manusia, stabilitas sistem keuangan, lembaga pembiayaan ekspor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, dan dalam hal ini undang-undang ini dilakukan uji material ke MK pada pasal 8 ayat 1 dan pasal 49 ayat 5 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Tempatkan OJK sebagai penyidik tunggal tindak pidana di sektor jasa keuangan. OJK dalam hal ini bukan organ utama negara dalam penegakan hukum. Organ utama dalam penegakan hukum adalah kepolisian ya, sebagai penyelidik maupun penyidik, sehingga dikhawatirkan tidak memiliki sumber daya penyidik yang memadai. Keberadaan kantor lembaga OJK pun tidak menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Berbeda memiliki jumlah penyidik dan infrastruktur yang memadai dan mampu menjangkau seluruh Indonesia. Jadi berdasarkan uji material terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang kedudukan OJK sebagai penyidik tunggal, itu dalam hal ini dipertanyakan dalam konteks kedudukan mereka. OJK sebagai penyidik tunggal pada sektor keuangan, di mana kewenangan OJK adalah penyidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan, bukan merupakan penyidik utama tetapi hanya sebagai penyidik penunjang. Kemudian penyidik utama tindak pidana kejahatan adalah tetap Polri, karena menjadi bagian dari lembaga negara yang dikategorikan sebagai alat kelengkapan negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Polri merupakan alat utama negara dalam mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Keberadaan OJK yang berada di luar struktur kekuasaan eksekutif menjadi tidak tepat diberikan kewenangan utama dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana di sektor jasa keuangan ya. Artinya sejak ada